selamat hari Minggu buat semua teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Semoga kabarnya masih tetap baik-baik aja dan masih tetap bersuka cita meskipun ibadah sekolah minggu kita ini masih diadakan secara online. Nah, menunggu teman-teman mempersiapkan Alkitab dan persembahannya, Kak Agnes mau sapa dulu nih adik-adik sekolah minggu dan teman-teman remaja yang ada di rumah. Halo Bang Elden, Kak Blesya, Bang Alex, Kak Davina, Bang Steven, Kak Stefani, Kak Bian, Kak Neta, Kak Alin, Kak Ruth, Kak Paskual, Bang Andre, Kak Karin, Bang Jose, Kak Dela, dan semua sekolah minggu GKPS Yogyakarta. Semoga kalian bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita ya. Nah, untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian, yaitu Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Nah, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini, pagi ini Tuhan, kami adakan sekolah minggu, datang ke hadapan-Mu untuk beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, supaya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang kita mau membaca titah. Untuk minggu ini, kita membaca titah 5 sampai dengan 8. Diikutin ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya masih pada bersemangat kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Nah, kita angkat satu pujian, yaitu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan.
bersatukan hati. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak ataupun abang sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati kami, supaya apa yang kakak abang sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami. Nah, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, yaitu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Halo, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami, adik-adik sekolah minggu GKPS Yogyakarta, yang kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya penyertaan tangan Tuhan selalu menyertai kami, adik-adik sekolah minggu, sehingga Tuhan kami senantiasa diberkati, dijauhkan dari segala mara bahaya. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini kepada kita semua tertulis pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Oke. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Judul besar perikop kita, Menara Babel. Ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Amin. Tema kita pada minggu ini yaitu Menara Babel.
Adik-adik sekolah minggu, mungkin adik-adik sekolah minggu sering atau bahkan mungkin pernah mendengar kata-kata ini. Coba kita sama-sama dengarkan ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Horas, sonaha kabarmu? Uga kabarndu? Piye kabare? Kumaha damang? How are you? Annyeonghaseyo nika. Ohayo gozaimasu. Mungkin adik-adik sekolah minggu pernah mendengarnya, bahkan sering mendengar beberapa kata-kata tersebut. Oh iya, adik-adik sekolah minggu, adik-adik pernah tidak berpikir seperti ini? Kenapa bahasa-bahasa di dunia ini sangat beragam, tetapi memiliki arti yang sama? Kenapa ya Tuhan menciptakan bahasa yang beragam? Mungkin adik-adik sekolah minggu bisa menjawabnya sekarang. Ya, ada beragam alasan kita, pendapat kita, mengapa Tuhan memberikan beragam bahasa, banyak bahasa untuk manusia. Ayat Alkitab kita tadi menjelaskan bahwasanya manusia itu pada awal mulanya hanya memiliki satu bahasa dan satu bangsa. Manusia itu menetap di satu wilayah. Kalau adik-adik sekolah minggu, kita ingat perjanjian Allah dengan Nuh setelah air bah datang ke bumi dan membunuh banyak manusia dan banyak ciptaan lainnya. Tuhan berfirman kepada Nuh. Demikianlah firman Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Teman-teman, adik-adik sekolah minggu, Tuhan menginginkan agar kita sebagai manusia itu memenuhi seluruh bumi, menguasai bumi, menjaga bumi. Seperti itu. Semua hewan-hewan yang ada di bumi diserahkan Tuhan ke dalam tangan kita. Ketika manusia hanya berdiam diri di satu tempat, misal manusia hanya hidup di Pulau Jawa saja, maka hewan-hewan yang di luar Pulau Jawa tidak akan dikuasai oleh manusia dan tidak akan dirawat oleh manusia. Seperti itu. Sehingga Tuhan berkeinginan agar manusia itu sampai ke penjuru bumi yang lain. Adik-adik sekolah minggu, ayat Alkitab kita juga yang tadi kita baca menceritakan tentang suatu kejadian yang sangat luar biasa. Mengapa? Jadi adik-adik sekolah minggu pada zaman dahulu, ketika manusia itu memiliki hanya satu bahasa, manusia berpikir, kita harus menempat di satu tempat. Dan kita harus membangun satu menara yang sangat tinggi yang bisa sampai ke langit. Dan pada saat itu manusia menjadi sombong. Manusia ingin terlihat sangat super, sangat kuat dan hebat. Tetapi manusia lupa bahwa ada yang lebih kuat dari manusia, yaitu Tuhan. Pada saat itu manusia tidak mengandalkan Tuhan sama sekali. Manusia ingin membangun menara sampai ke langit dan manusia itu terlihat hebat. Adik-adik sekolah minggu, ayat Alkitab kita menceritakan juga bahwa kesombongan itu adalah kesia-siaan. Kenapa? Saat manusia-manusia pada zaman itu memiliki rencana untuk membangun menara yang sangat-sangat tinggi, Tuhan datang untuk
mengacau balaukan mereka di sana. Kenapa? Karena mereka membangun menara itu bukan untuk tujuan memuliakan Tuhan, tetapi agar mereka dipandang sebagai orang yang hebat. Mereka memiliki peninggalan sejarah yang sangat hebat. Adik-adik sekolah minggu, setelah kejadian itu, Tuhan datang ke bumi, membuat bahasa mereka beragam, banyak, yang mereka akhirnya tidak saling mengerti. Akibatnya apa? Ketika mereka membangun menara itu, mereka tidak saling mengerti lagi bahasanya. Sebagai contohnya, misalnya ada seorang yang meminta diambilkan paku. Kemudian orang yang lain mendengarkan itu sebagai palu. Seperti itu. Sehingga terjadi kekacauan yang sangat besar. Mereka tidak saling mengerti lagi bahasanya dan mereka tidak bisa membangun menara itu lagi. Mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan. Akibatnya menara itu terbengkalai dan sia-sia. Adik-adik sekolah minggu, apa yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan? Yang pertama adalah ketika kita memiliki kemampuan, namun kita tidak mengandalkan Tuhan, maka semua itu adalah sia-sia. Selanjutnya, yang kedua adalah kesombongan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Dan ketiga adalah adik-adik sekolah minggu mungkin pernah mendengar kata-kata ora et labora, bekerja sambil berdoa. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, ada baiknya kita agar ketika kita bekerja, ketika kita belajar, kita tetap berdoa di dalam Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga diharapkan tidak hanya berdoa saja, memohon dari Tuhan, tetapi tidak mau bekerja, tidak mau belajar, maka hal itu juga adalah kesia-siaan. Dan juga yang keempat adalah keberagaman dari kita semua adalah bersumber dari Tuhan. Maka ada baiknya kita saling menghormati satu sama lain. Walau kita memiliki bahasa yang berbeda, kita tidak boleh saling menghina. Ketika ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Batak, ada yang berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, berbahasa Jepang, berbahasa Korea, berbahasa India, bahkan berbahasa yang lainnya. Kita tidak boleh saling menghina dan kita tidak boleh meremehkan bahasa mereka. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik sekolah minggu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan boleh ingatkan kami anak-anak sekolah minggumu bahwasanya ketika kami bekerja, kami harus mengandalkan Tuhan. Ketika kami berdoa, kami juga harus bekerja. Kami juga sadar Tuhan bahwa kami adalah orang yang lemah, kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh meninggikan diri kami, sebab Tuhan adalah yang lebih tinggi dan kami harus meninggikan Tuhan. Kami juga sadar Tuhan bahwa keberagaman kami adalah yang bersumber dari Tuhan. Maka kami harus saling menjaga saudara kami yang berbeda bahasa, berbeda budaya dari kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, memberikan kami kesehatan Tuhan, memberkati pekerjaan orang tua kami, sehingga Bapa kami senantiasa dalam lindungan dan limpahan kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas segala dosa kami memohon ampun, kiranya Tuhan mau mensucikan kami dengan darah Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik sekolah minggu. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.